Oke, selamat malam ya buat teman-teman semua ya. Ini hampir jam 12 malam. Saya mau buat voice note buat iseng-isengan aja. Sebenarnya saya ini pengen banget ya punya YouTube. Pengen banget punya konten-konten sosial. Pengen banget punya sesuatu yang bisa dikonsumsi oleh publik. Tetapi yang jadi masalah itu saya tuh orangnya tipe-tipe yang males ribet, males banget kalau harus yang sesuatu yang aduh ribet-ribet gini gitu ya. Jadi kemalasan ribet inilah yang menyebabkan saya ya udahlah apa adanya lah. Mau bikin konten-konten juga YouTube sekarang kayaknya udah telat juga kalau kita mikir di bagian pemasukan gitu ya. Tapi kalau hanya untuk hobi, memberikan edukasi atau yang lain sebagainya sih nggak masalah gitu. Jadi ya intinya di situ ada rasa malas ribet ya khususnya ya. Kalau malas berbagi sih sebenarnya saya nggak sih. Malas ribet aja gitu yang bikin saya kadang mikir dua kali untuk membuat konten-konten di YouTube atau di sosmed yang lain. Nah, di voice note ini saya tidak menggunakan wajah saya di sini, hanya wallpaper HP aja buat kalian lihat-lihat kali ya. Ini saya di 2 minggu terakhir. Ya, jadi foto di Cikole Bandung di Lembang. Saya sekarang ada di Bandung. Nah, di video ini atau di voice note ini saya pengen menjelaskan ke teman-teman semua bagaimana caranya jadi traveler. Ini terlepas dari traveler solo atau yang traveler berkelompok atau bergrup ya. Tetapi pertanyaannya, bagaimana cara jadi traveler? Saya membagi traveler itu menjadi 2 kategori, menjadi 2 bagian. Yang pertama, yang pertama itu traveler yang memanfaatkan 100% uang atau money traveler. Kita mau pergi, contoh aja ya, dari Surabaya deh. Kita di Surabaya kita ngomonginnya lokal-lokal aja dulu ya, nggak usah luar negeri ya. Keliling Indonesia aja dulu ya. Dari Surabaya mau ke Pontianak ya. Ya kita beli tiket sendiri. Sampai Pontianak ya kita nyewa hotel sendiri. Mau beli makan ya udah kita pesan Grab sendiri. Dan kita mau pergi dari Pontianak misal ke Singkawang gitu ya udah kita pesan travel sendiri. Dari Singkawang kita pesan hotel lagi, dan dari hotel kita pesan Grab, kita pesan makan, ya udah semuanya serba uang gitu. Nah, contoh-contoh traveler seperti ini dia memanfaatkan money power buat aktivitasnya. Dia mau ke pantai dia bayar sendiri, dia mau pakai motor dia harus rental, dan ya semuanya setiap aktivitasnya itu memang menggunakan uang gitu loh. Jadi sepulang dari traveling dia kembali ke Surabaya, dia pesan travel, hotel lagi, pesawat lagi sampai ke Surabaya, dia akan melakukan totalan habis berapa sih selama perjalanan traveling kemarin ke Kalimantan Barat. Jadi dia 100% memanfaatkan uang. Itu traveling dengan gaya yang pertama. Nah, buat teman-teman ini, kalau gaya yang pertama ini kan gede banget budgetnya ya, dan harus tebel banget ya finance-nya ya. Terus gimana dong caranya supaya kita bisa traveling yang kalau bisa sih nggak keluar modal sama sekali gitu kan. Kalau bisa sih ya keluar uang pun dikit-dikit lah, mepet-mepet lah. Nah, teman-teman bisa mencoba cara traveling yang kedua. Yang kedua ini saya kategorikan dengan relasi power ya, relation power. Jadi teman-teman bisa traveling tanpa harus keluar modal, tanpa harus keluar uang. Jikapun harus keluar, paling minim banget. Tetap bawa uang sih traveling, tapi kan buat jaga-jaga aja. Yang kedua ini caranya gimana? Nah, yang kedua ini karena tadi konteksnya relasi, power relasi atau relation power, teman-teman modalnya cukup memperluas relasi saja. Punya relasi teman di Kalimantan, punya relasi teman di Bangka Belitung, punya relasi teman di Palembang atau mungkin di Lampung,
di Aceh, teman-teman misal tempat tinggalnya di Surabaya, punya relasi orang Jakarta, punya relasi orang Bandung, punya relasi orang Bali, orang Papua, NTB, Bima, mungkin di Flores, punya relasi. Dan kuncinya di traveler yang nomor 2 ini, makin banyak relasi, makin mudah dia untuk merealisasikan travelingnya. Saya kasih contoh untuk traveling yang nomor 2 ini. Nah, saya pernah punya teman, saya sembunyikan aja inisialnya ya, tapi saya punya teman dan saya pernah melakukan traveling dengan gaya yang kedua. Gaya yang pertama saya sering melakukan, memang banyak sekali modal yang keluar. Kita menghabiskan banyak uang kalau dengan tipe-tipe yang pertama, tetapi dengan tipe yang kedua, ini kita hampir tidak mengeluarkan uang sama sekali. Contohnya begini, saya dulu pernah punya teman. Anggap aja dia di Pontianak gitu ya. Oke. Dia di Pontianak. Anggap aja saya tinggal di Surabaya. Dan pada saat itu teman saya mengatakan, itu anggap aja teman dekat ya, teman waktu kuliah dulu. Ternyata satu kos, satu kampus, satu jurusan, teman main. Dan pada saat lulus dia mau nikah dan dia mengundang saya sebagai tamu di pernikahannya. Mungkin di pernikahannya itu saya ini adalah satu-satunya tamu yang dari luar pulau gitu. Dan di situ saya nego tiket, tiket pesawat Surabaya Pontianak cuma 600.000, masa nggak mau belikan gitu kan ya. Jadi nego-nego aja dan akhirnya dia mau gitu loh. Biasanya orang kalau mau nikah itu kan udah jor-joran banget sama uangnya. Nah teman-teman kalau misal seperti itu bisa aja kan nego sama teman. Bro belikan tiket atau ya cuma 600.000 aja sekali jalan, masa enggak sih gitu. Nah, kalau misal temannya bilang ya udahlah aku belikan tiket sini pulang pergi. Nah, akhirnya kalau sudah temannya bilang gitu, kita OTW dari Surabaya ke Pontianak. Sesampainya Pontianak pasti dijemput kan, karena kita punya teman deket gitu loh. Bukan orang asing ya, walaupun kita orang lain tapi karena kita udah deket, akhirnya kita dijemput di bandara. Nah, dijemput di bandara, kita dibawa ke rumah dia. Oke, dia sampai rumah dia, nah, otomatis nggak mungkin ya namanya. Nah, dari bandara kita dijemput, kita ke rumah dia. Nah, sampai di rumah dia, yang namanya tamu ya, etika kita di mana saja itu nggak mungkin kan ya tamu dibiarin gitu aja. Pasti dikasih tempat duduk, tempat tidur, makan. Separah-parahnya nasi putih itu kita dapat gitu loh. Ya di situ bukan berarti kita minta-minta, enggak sih. Tapi kan dari etika bertamu kan pasti memang kita dikasih makan seperti itu. Jadi dari ilustrasi yang saya kasih gambaran tadi, kita berkunjung ke tempat teman nikah. Itu kita bisa menghemat transportasi. Bukan menghemat, justru kita tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Transportasi udah ditanggung, kita penginapan juga nggak ada karena kita tidur di rumah dia. Kita biaya makan juga tidak ada karena kita ditanggung oleh dia. Karena dia mau nikah, biasanya ngasih makan aja nggak perlu mikir karena memang udah budget pernikahan gitu loh. Mungkin kita bisa nyewa motor dia sebelum pernikahan, kita datang seminggu sebelum pernikahan. Selama seminggu itu kita bisa nyewa motor dia, minjem, kita bisa muter-muter di sekitar situ, entah mungkin ke Singkawangnya, entah kemana, Kuburaya, atau mungkin daerah-daerah sana agak jauh lagi ke Sekadonya mungkin ya, ke Ketapang atau mungkin Kayong ya, sekitar Kalimantan Barat situ menggunakan motor bisa. Nah, di situ nanti juga akhirnya kita tinggal pulang pakai tiket dibelikan dia juga. Yang intinya di nomor 2 ini adalah kita memperbanyak relasi. Entah itu kita main ke rumah temen kunjungan pernikahan atau mungkin ada undangan lain sebagainya, tetapi intinya di traveler yang nomor 2 itu kita memanfaatkan relasi power. Jadi teman-teman paham di sini maksud saya ya, kita bisa traveling dengan menggunakan gaya yang pertama, menghabiskan banyak uang, tapi kita juga bisa menggunakan gaya yang kedua, menghemat budget, dan kita bisa traveling dengan sesuka hati kita. Oke, itu aja dulu untuk 2 jenis traveler yang teman-teman bisa coba. Semoga
bekerja ya. Semoga triknya bisa bekerja. Itu pengalaman saya sendiri. Saya traveling menggunakan Gaya 1 pernah, Gaya 2 juga pernah, dan semuanya benar-benar bekerja. Tetap jangan lupa ucapkan terima kasih kepada siapapun orang yang kita temui selama perjalanan. Entah orang itu baik atau tidak, orang itu membantu kita atau tidak, tetap kita harus terima kasih. Apalagi buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya buat mengundang kita, buat memberikan kita fasilitas, buat memberikan kita makan, konsumsi, dan sebagainya. Saya juga ingin ucapkan terima kasih buat teman-teman saya yang dulu pernah saya tumpangi traveling yang dalam kondisi belum punya uang sama sekali, tapi saya pengen traveling dan ada momen-momen teman ngajak main ke sana ke sini. Saya terima kasih semuanya. Saya doakan semuanya bisa lancar apapun yang direncanakan. Oke? Sampai di sini aja, videonya udah panjang. Next time saya akan bahas lagi menggunakan tema-tema yang baru lagi. Bye bye.